Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum materi, kita buka dengan berdoa. Al-Fatihah. Kali ini saya akan menjelaskan apa yang sudah kalian catat kemarin, yaitu ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi. Teks eksposisi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang dimana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Contoh, berita di koran. Ciri kebahasaan teks eksposisi yang pertama, nominalisasi, dalam hal ini pembendaan. Yang dimaksud di sini proses tata bahasa mengubah kata benda, kata kerja, dan kata sifat mempunyai fungsi menghubungkan makna antar kalimat. Contoh yang sudah kalian ringkas di buku paket yang kemarin, pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Kalimat yang kedua, pemberlakukan tersebut melegakan banyak pihak di negeri ini. Nah, untuk kata tersebut ditandai dengan pemberlakukan. Nah, inilah yang menjadi contoh mengubah kata benda. Dalam hal ini berfungsi untuk menghubungkan makna antar kalimat tersebut. Yang kedua, bentuk kalimat pasif dan menggunakan kata ganti. Untuk ciri kalimat pasif biasanya ditandai dengan imbuhan di. Contoh dalam kalimat, ini harus dihentikan. Ciri kalimat pasif di sini imbuhannya di. Yang kedua, kata ganti. Contoh, mereka harus dihentikan. Kata gantinya mereka. Yang ketiga, ciri kebahasaan teks eksposisi yang ketiga berkaitan dengan kosakata. Dalam hal ini, pilihan kata yang digunakan dalam penulisan teks eksposisi. Yang pertama, sinonim. Tentu kalian sudah paham apa sih sinonim itu. Yang kedua, berkaitan dengan kosakata, yaitu kata benda abstrak. Dalam hal ini, kata yang tidak bisa dilihat atau tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Contoh, kata sifat. Yang ketiga, kata emotif. Dalam hal ini yang berhubungan dengan emosi. Yang selanjutnya yaitu konjungsi. Konjungsi di sini berkaitan dengan kata penghubung. Yang terakhir yaitu kata tugas atau konjungsi. Dalam hal ini juga berkaitan dengan menghubungkan kata dengan kata, terbentuklah kalimat dalam satu paragraf. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif pada dasarnya sama dengan
ciri kebahasaan teks eksposisi. Hanya ada bedanya pada ciri kebahasaan teks pidato persuasif ada kalimat persuasif, sedangkan pada ciri kebahasaan teks eksposisi tidak menggunakan kalimat persuasif. Kalau untuk pidato persuasif sama, yang pertama menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif sama ditandai dengan menggunakan imbuhan di. Yang kedua, kata tugas. Yang ketiga, kosakata emotif. Yang keempat, sinonim. Yang kelima, kata benda abstrak. Nah, ini yang terakhir dalam bahasa teks pidato persuasif menggunakan kalimat persuasif yang bermakna kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk mempengaruhi pendengar untuk melakukan suatu kegiatan. Sebelum materi saya akhiri, tetap seperti biasa untuk mengasah kemampuan kalian, buka Google Form, tolong dikerjakan karena setiap tugas yang saya berikan itulah menjadi tolak ukur kemampuan kalian bagaimana setiap materi yang saya berikan pada kalian. Semoga KBM walaupun tidak tatap muka tetap terlaksana dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.